Oke, untuk MC mau tanya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Kak. Oke, terima kasih sebelumnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, mungkin sudah hampir pukul 10 ya ini. Jadi dan ya mungkin ini adalah conclude dari semua jurusan yang ada di FEB ya guys ya. Nah, mungkin sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu kali ya. Oke. Perkenalkan, nama kakak Sri Ajinanda Haidar, biasa dipanggil Aji, asal Purwakarta, dan alhamdulillah sekarang sedang menempuh pendidikan di Telkom University jurusan manajemen bisnis. Nah, dan kakak pada malam ini gak cuma sendirian loh, kakak ditemani oleh dua orang partner teman kakak sendiri. Yang pertama ada Kak Restu dan juga Kak Naibon. Oke. Nah, mungkin kita bertiga nih di sini bakal mempresentasikan apa sih manajemen bisnis tuh. Kan kayak tadi tuh semua jurusan FEB tuh yang bener-bener apa ya, sangat mendetail banget ya ilmunya. Nah, di jurusan manajemen ini kita bakal bahas semuanya. Dan di jurusan ini tuh bakal mempelajari semua aspek dari semua jurusan yang tadi sudah dipresentasikan oleh teman-teman kita. Nah, kita lanjut. Apa sih manajemen itu? Manajemen adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengatur, mengelola, merencanakan, serta membagi tugas untuk mencapai tujuan atau target dari perusahaan. Nah, kalau bisnis tuh gimana ya, Kak? Nah, bisnis itu merupakan bidang ilmu yang mempelajari bagaimana melakukan pemasaran produk, pembukuan, pengelolaan keuangan, serta hal-hal terkait keberlanjutan dari suatu usaha. Nah, kita konkludi menjadi satu nih, manajemen bisnis. Jadi, merupakan pengembangan strategi perencanaan prosedur dan peraturan bisnis dalam konteks baik sehari-hari maupun jangka panjang untuk perusahaan yang akan kita jalani dan juga memerlukan adanya sumber daya manusia, finance, dan materi untuk mencapai tujuan dari perusahaan atau organisasi tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Nah, pertanyaan yang paling pertama di mention ya, apa ya nanti matkul-matkul atau konteks pelajaran yang bakal kita pelajari di jurusan manajemen bisnis ini. Nah, kalau konteksnya tuh kayaknya semua jurusan yang tadi disebutin di awal itu relate semua ke sini ya. Kakak rangkum menjadi konteks umum aja ya, yang mengayomi semua hal dari semua jurusan yang tadi kita sudah dengarkan. Yang pertama pasti accounting, karena dalam perusahaan itu perlu yang namanya manajemen keuangan. Karena dengan kita menganalisis laporan keuangan serta arus keuangan, pengeluaran dan pemasukan dari perusahaan, itu kita dapat menilai perusahaan ini itu sangat bagus atau enggak, atau perusahaan ini tuh bakal diminati enggak sih buat investor supaya mereka tuh menginvest atau memasukkan uang mereka untuk menambah modal kita. Dan juga di accounting itu kita bakal belajar big data. Big data mungkin dalam aspek keuangan ya lebihnya, karena kan basically ini dari kata pertama aja accounting ya. Nah, lanjut lagi yang kedua ada leadership. Nah, di leadership ini kita mempelajari bagaimana caranya kita membuat perusahaan kita itu tetap sustain atau bertahan. Karena di leadership ini matkul-matkul yang mungkin ya sama lah ya, mungkin let's say pengembangan sumber daya, perilaku organisasi, dan manajemen sumber daya manusia. Nah, itu ya mungkin matkul-matkul yang lihat ke sini, dan ya di semua jurusan itu pasti ada. Tapi kita bakal bahas tuntas juga di manajemen ini dikarenakan kebersamaan dalam organisasi itu sangat penting dalam keberlanjutan sebuah perusahaan. Nah, lanjut ke planning. Perusahaan itu gak bakal sukses kalau tidak mempersiapkan strategi dengan benar. Nah, di planning ini kita membahas bagaimana caranya kita tuh dapat membuat sebuah produk hingga kita dapat memasarkan produk tersebut dan tetap eksis sepanjang masa kepada konsumen. Nah,
di paling ini mungkin matkul-matkul yang relate itu adalah manajemen strategi dan strategi pemasaran. Nah, dan matkul-matkul detail ini yang mungkin tidak jauh beda dengan beberapa jurusan yang tadi sudah dijelaskan oleh jurusan marketing dan jurusan yang lainnya. Gitu. Dan perekrutan. Ini terkait juga dengan leadership atau manajemen sumber daya manusia. Karena perusahaan itu kan memerlukan aset ya. Nah, salah satu asetnya itu bukan hanya dengan cuan dan juga sumber daya alam yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang. Kan perusahaan itu kan nggak cuma perusahaan barang ya, perusahaan perusahaan dagang, tapi juga ada perusahaan jasa. Nah, untuk mendevelop sebuah perusahaan yang bagus, kita juga perlu yang namanya itu anggota-anggota atau sumber daya manusia yang sangat-sangat kompatibel. Nah, di perekrutan ini kita juga mempelajari ya, kayak semisal kita tuh dikasih sebuah kasus, di mana kasus ini tuh kayak, oh ini adalah sebuah perusahaan yang berbasis dengan IT, atau let's say kita tuh tahunya sekarang bahasanya startup ya. Nah, otomatis sumber daya yang dibutuhkan tuh orang yang cakap dalam ilmu komputer, cakap dalam hal pengembangan teknologi, digitalisasi, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu hal yang harus diperhatikan dalam perekrutan juga. Nah, itu mungkin itu ya gambaran matkul yang berkaitan dengan perekrutan. Jadi kita langsung dikasih kasus, lalu kita cari solusinya, dan kita beradaptasi dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan kita. Nah, inti dari semuanya jatuh ke marketing. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin marketing atau jadi pengusaha ya, kayak kadang kita berpikir, ah kayaknya kalau semisal barang kita udah bagus tuh, ngejualnya bakal gampang nggak sih? Karena otomatis peminatnya juga bakal banyak, karena kan kita sudah menciptakan suatu hal yang bagus. Nggak begitu ternyata. Justru hal yang paling susah di perusahaan itu ternyata adalah marketing. Dikarenakan dalam menjual sebuah produk, first impression itu adalah suatu hal yang penting. Bahkan kayak apa ya, kita nih semisal mau nembak orang, kita juga harus memberikan first impression terbaik dong buat dia, supaya dia suka sama kita juga. Sama halnya dengan marketing atau penjualan barang. Nah, di marketing ini, matkul-matkulnya itu ya kurang lebih sama yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Salman ya. Ya strategi analisis, dan juga nggak jauh-jauh dari situ lagi sih sebenarnya gitu. Karena matkul-matkul yang sudah dibeberkan tadi di awal itu sudah mewakili semuanya gitu. Dan kita juga bakal mempelajari semuanya, cuman nggak yang sedetail nggak yang sedetail diterangin di jurusan-jurusan yang sudah tadi dipaparkan gitu. Jadi kalau kita conclude sih, manajemen itu kayak all in one tapi praktikal gitu, nggak yang seribet itulah gitu. Dan karena di jurusan ini juga kita nggak yang full teori banget juga, dan banyak turun ke lapangan juga. Oke, mungkin itu ya untuk yang bakal dipelajarin di jurusan ini, karena walaupun sebenarnya sangat umum ya, tapi ini salah satu jurusan yang paling cocok untuk kalian para calon entrepreneur. Nah, apa aja sih profesi yang bakal bisa digapai melalui jurusan manajemen bisnis? Nah, kalau untuk profesi sih ya gak jauh-jauh beda dengan yang tadi juga sih, dari jurusan-jurusan yang lain juga, karena kita relate dengan semuanya gitu. Kalau semisal, karena nanti kan kita tuh di manajemen itu di semester 5, atau mungkin beberapa universitas itu di semester 3, kita tuh sudah mulai ada yang namanya peminatan. Peminatan tuh kayak semisal nih, let's say manajemen itu kita gambarkan sebagai sebuah SMA. Nah, peminatan itu kita gambarkan sebagai 3 jurusan yang bakal kita pilih nanti kita masuk SMA itu. Nah, di manajemen itu nggak jauh-jauh sih untuk peminatannya.
Kayak kita tuh berfokus untuk pemasaran, kita tuh berfokus untuk strategi, kita tuh berfokus untuk accounting, finance, kita tuh juga berfokus untuk PSDM. Nah, nanti tuh kita pilih di eh, di antara fokus itu yang sesuai dengan kita. Nah, itu bakal bisa di-reach nanti di semester 3 atau di semester 5 di jurusan ini. Nah, kita lanjut ke pembahasan profesi apa aja yang bakal bisa digapai melalui jurusan manajemen bisnis. Oke. Yang pertama, ada business analyst. Juga ada account eksekutif dan human resource management. Itu. Kalau business analyst lebih kita tuh sebagai konsultan bisnis ya. Karena di jurusan kita juga kita banyak meneliti perusahaan-perusahaan dan kita juga bakal dikasih tugas-tugas di mana kita harus menganalisis bahwa perusahaan itu benar-benar verified gak sih buat keberlangsungan atau verified gak sih buat investor supaya dia tuh tetap mau menginvestkan sebagian hartanya untuk kemajuan perusahaan ini gitu. Nah, account eksekutif ya mungkin nggak jauh-jauh ya dari prospek kerjanya jurusan akuntansi ataupun administrasi bisnis gitu. Kita juga bisa ke sana gitu. Dan human resource management. Nah, kalau di jurusan kalau di prospek kerja ini mungkin lebih ke perekrutan ya. Dikarenakan nanti itu kalau semisal kita memilih fokus di bagian manajemen sumber daya manusia, kita tuh nanti bakal dilatih untuk bagaimana caranya gitu kita mewawancara seseorang dan memastikan dan juga make sure orang ini tuh verified gak sih untuk sebagai seorang pekerja di perusahaan kita. Orang itu pantas nggak sih untuk masuk ke perusahaan kita? Nah itu mungkin saingannya untuk di prospek kerja ini tuh dengan orang sosiologi ataupun psikologi gitu. Tapi dari kita juga bisa kok gitu. Karena kan kita juga di matkul kita tuh sangat amat banyak mempelajari bagaimana caranya kita menghandle sumber daya manusia bahkan dari awal sampai si pekerja itu pensiun. Itu kita yang manage juga. Kita mempelajari itu gitu. Jadi manajemen itu sangat luas kawan. Luas banget. Tapi untuk mempelajari itu nggak susah-susah kok, aman, gampang-gampang. Gitu. Nah, terus selanjutnya yang pasti dong pengusaha. Karena basically jurusan ini tuh di mana kita tuh mencetak banyak pengusaha supaya di saat dia itu menjalankan perusahaannya tuh dia sudah punya basic ilmu di mana kemampuan analisis berpikir untuk membuat perusahaannya tetap sustain tuh tetap berjalan dan ada. Dikarenakan di perkuliahan ini tuh khususnya di manajemen organisasi dan strategi itu kita langsung kayak dikasih banyak kasus ya, kasus misal seketika perusahaan ini tuh anjlok. Nah, antisipasi untuk supaya perusahaan itu naik lagi itu gimana? Terus semisal sumber daya manusia kita ini tuh kayak apa ya? Anjlok atau ya let's say kurang bersemangat untuk bekerja. Nah, mengatasi itu bagaimana? Nah, itu bakal ada juga ya kalau di beberapa kampus ada fokusnya namanya entrepreneurship gitu. Fokus untuk menjadi seorang pengusaha. Nah, kita juga dapat menjadi seorang stockbroker atau pialang saham dikarenakan di manajemen ini pun kita belajar statistik, guys. Karena analisis peluang juga kan. Itu salah satu matkul kita yang bakal kita pelajarin di manajemen nanti. Khususnya kalau semisal nanti kalian bakal ngambil fokus ke keuangan atau finance. Kalian sangat-sangat berpeluang besar untuk menjadi seorang pialang saham. Dan juga ini adalah salah satu prospek kerja yang sangat menarik dan musiman di zaman sekarang yaitu real estate atau permainan saham tanah. Nah, dikarenakan ya tadi seperti seorang stockbroker, kita juga mempelajari analisis peluang ke depannya gitu. Dan real estate ini sekarang sangat lumayan hektik ya dikarenakan harga tanah itu selalu naik dan anjloknya itu pasti susah gitu, nggak gampang. Oke.
itu untuk prospek-prospek kerja atau profesi yang bakal bisa kita gapai dari jurusan manajemen ini. Sebenarnya banyak ya, cuman dari visi jurusan sendiri itu rata-rata fokusnya ke entrepreneurship. Cuman untuk yang lagi ngetren dan menyesuaikan zaman, ini adalah profesi yang bakal bisa digapai di masa ini dan juga ya mungkin ke depannya lah gitu. Tapi itu sih bagi kalian juga gitu. Karena kalian yang menjalani juga. Oke. Dan nah, universitas mana aja sih yang bagus buat jurusan manajemen bisnis? Sebenarnya semua universitas itu rata-rata ya pasti ada jurusan manajemen. Dan kalau semisal kakak nyebutin semua di sini kan lumayan lama ya. Jadi mungkin kakak mengkonklud atau merangkum universitas-universitas yang terbaik buat jurusan ini. Itu menurut versi kakak ya, dan juga mungkin kakak ini mengambil hasil-hasil dari analisis di website-website ya. Yang pertama mungkin kita jump ke yang internasional dulu mungkin. Nah, ini adalah top 4 best universities for business management schools atau universitas terbaik kancah internasional untuk jurusan manajemen. Yang pertama tentunya ada Harvard, ada INSEAD, dan London Business School, dan Stanford University. Ini untuk internasional ya guys, cuman rata-rata orang Indonesia itu pada ngambilnya itu ke Harvard. Dikarenakan banyak sekali ya, salah satu apa ya, kakak nggak lumayan lupa sih, beberapa orang sukses di Indonesia tuh salah satunya itu dari lulusan Harvard gitu. Lanjut ke Indonesia. Nah, ini versi kakak ya. Mungkin kalau untuk versi yang lain pasti beda-beda ya. Cuman ini versi kakak dan juga kakak mengutip dari beberapa website yang ada di Google ya. Untuk PT-nya sendiri ada Universitas Indonesia dan ITB, dan untuk swasta sendiri ada Telkom University dan Binus University. Nah, ada yang menarik nih guys. Jadi kita sudah tahu ya, mungkin perbedaan sarjana dan diploma itu seperti apa ya. Kalau sarjana itu kan S1 ya, let's say. S1 itu rata-rata di perkuliahannya itu selama perkuliahan kita tuh diberi asupan materi berupa 30% praktek, 70% teori. Nah, akan tetapi di universitas atau di Institut Teknologi Bandung ini tuh menerapkan kurikulum yang berbeda di jurusan manajemen atau yang biasa kita tahu SBM, Sekolah Bisnis Manajemen. Nah, jadi kalau semisal kalian masuk SBM ITB ya, amin. Karena kakak ditolak untuk masuk ke sini. Jadi kurikulumnya itu sangat-sangat menarik karena kalian itu di saat awal masuk, kalian sudah disuruh untuk membuat bisnis kalian sendiri. Nah, bisnis yang kalian bangun di awal itu akan menjadi mata kuliah kalian dan juga bahan praktek untuk kalian sendiri. Makanya rata-rata alumni SBM ITB itu tidak mau untuk meneruskan karirnya untuk bekerja di perusahaan-perusahaan karena dia sudah memiliki usahanya sendiri, guys. Gitu. Dan dari mungkin beberapa semester atau 5 semester awal ya, atau let's say 50% perkuliahan itu di awal kita dimulai dengan praktek dulu. Dibalik, biasanya kan kalau di PTN tuh di universitas-universitas tuh rata-rata awal tuh dicekokin teori dulu, baru praktek. Mungkin diselingin juga sedikit-sedikit praktek. Tapi kalau di ITB, teori itu dimaksimalkan di akhir. Di awal kita maksimalkan praktek. Nah, dan kalau di ITB itu guys, kuliahnya itu semester pendek, cuma 3 tahun. Kalau kalian 3 tahun itu, setahu kakak ya, kalau semisal kalian 3 tahun itu nggak bisa compete atau nggak bisa menyelesaikan, kalian itu di DO itu. Dan masuk ke sini itu sangat ketat guys, karena sekelasnya aja tuh cuma 15 orang dan cuma keterima tuh 45 orang. Bener nggak Mas Julep? Karena dulu kemarin Julep, halo Julep.
Ada juga nggak? Hadir komandan. Hadir komandan. Nah, kemarin tuh apa kursi buat masuk ITB itu berapa orang ya? Kalau nggak sedikit banget nggak sih? Kenapa? Sorry, putus-putus tadi. Slot Kursi masuk buat ITB masuk itu ITB, sedikit banget nggak sih? Aku lupa berapa. Sedikit, cuy. Tapi kalau nggak salah 40 deh, 40 kalau nggak salah. Nah, itu seangkatan cuma 40 orang doang, guys. Itu. Dan untuk passing grade-nya tuh rata-rata buat masuk ke sana tuh sejurusan FK lah. Bahkan ada yang lebih gitu, guys. Pokoknya sangat susah, tapi kakak jamin kalau semisal kalian keterima di sana itu sangat worth it gitu. Oke, dan mungkin kalau di swastanya nggak jauh sama ITB itu BINUS ya untuk kurikulum seperti itu. Nah, cuma kalau kalian mau cari yang beda dari jurusan manajemen, nah itu di Telkom, guys. Jadi di Telkom itu kalau di jurusannya tuh disingkat jadi MBTI atau manajemen bisnis, telekomunikasi, dan informatika. Nah, jadi fun fact-nya di Indonesia itu cuma ada satu dan di Asia itu cuma ada dua, di Indonesia sama satu lagi di Jepang gitu. Dan di MBTI ini tuh manajemennya itu dikonklud atau digabung lagi dengan ekonomi digital atau manajemen bisnis digital atau digital marketing. Ya itulah digabung semua. Jadi kita nggak cuman belajar manajemen yang lain, tapi teknologi pun kita juga adaptasiin ke semua makul yang ada di jurusan ini gitu. Ya kalau Universitas Indonesia mah gak usah ditanyain lah ya. Semua udah dijelasin tadi sama Kak Hanif. Gitu. Pokoknya sangat lengkap semua. Tapi untuk masalah univ sih, itu gimana kalian? Percuma juga kalian keterima di universitas yang bagus atau di universitas yang paling mahal sekalipun, tapi kalau kalian nggak maksimalin, itu sama aja percuma. Malah buang-buang duit kasih orang tua kalian. Gitu. Oke, dan mungkin itu ya terkait dengan jurusan manajemen. Mungkin sisanya bisa kita lanjut di sesi Q&A. Thank you guys. Oke, makasih Kak atas penjelasan yang begitu jelas dari manajemen bisnis Kak. Kita lanjut aja ke sesi Q&A kali ya.